Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi bersama saya Jiki Pristoni, praktisi talent mapping. Baik, apa kabar semua sahabat talent mapping dimanapun Anda berada? Saya akan mencoba membedah bakat di salah satu kelompok bakat shaping talents ya, yaitu bakat fokus. Fokus itu sebuah bakat yang seseorang itu ya begini, pribadi yang mampu menentukan arah, menjalaninya, mengkoreksi penyimpangan-penyimpangan yang sehingga tetap di track seperti itu, memetakan prioritas apapun yang sudah ditentukan dan dia bertindak. Baik, sahabat talent mapping yang berbahagia, di sini orang yang memiliki bakat fokus biasanya pribadi ini terarah dan pada target ya, targetnya jelas. Kemudian dia bekerja single tasking, jadi dia pekerjaan satu persatu atau tahap demi tahap sampai targetnya selesai. Kemudian dia memiliki urutan prioritas yang jelas, mana-mana yang ingin didahulukan, mana-mana yang mungkin ditunda seperti itu, atau mana yang menjadi target utama, sudah jelas. Kemudian sangat berdedikasi dalam mewujudkan target capaian. Nah, kebutuhan seorang yang memiliki bakat fokus itu banyak sih. Dia harus dijelaskan targetnya apa. Jadi dia akan memiliki target yang harus konkret ya. Apa yang dihasilkan, apa yang harus dicapai. Kemudian leluasa bekerja pada satu target dalam satu waktu tertentu. Begitu. Kemudian jika bakat fokus lemah, maka seseorang akan cepat lelah ya. Karena misalnya nih, orang ini memiliki target yang panjang. Kalau bakat fokusnya lemah, jadi kapan selesainya? Mungkin sampai dia mudah sekali teralihkan dengan yang lain, kegiatan-kegiatan lain. Kemudian supaya tidak terjadi seperti itu, maka sebaiknya pemilik bakat fokus harus memecah target-target. Maksudnya pemilik bakat fokus yang lemah tadi harus memecah target-target menjadi yang panjang tadi menjadi target jangka pendek gitu. Atau menurut sih apa sih, dan udah jelas sampai di mana tahapan-tahapan yang dibuat tadi. Nah, sahabat talent mapping yang berbahagia, ada hal yang mesti dibahas di sini. Apa potensi kekuatan yang mungkin ada pada orang yang memiliki bakat fokus? Jadi potensi kekuatan itu didukung oleh kombinasi bakat fokus dengan misalnya responsibility dan ideation. Ini potensi kekuatannya ada producing, yang memproduksi barang dengan jumlah yang besar misalnya kan. Kemudian ada lagi ketika bakat fokus berdinamika dengan bakat disiplin dan bakat strategik ya. Fokus, bakat disiplin dan bakat strategis ini akan potensi kekuatannya yaitu scheduling. Dia membuat urutan yang rinci, aktivitas yang dengan rentan waktu tertentu gitu. Lalu ketika bakat fokus berdinamika dengan konsistensi dan deliberatif, maka dia memiliki potensi kekuatan operating, mengoperasikan alat-alat atau mesin, atau jadi ada tools yang bisa dioperasikan dan jelas begitu. Terus apa saja tipe kekuatan yang ada pada orang ini dan dengan potensi kekuatan yang tadi. Jadi scheduling, tipe kekuatannya adalah administrator. Dengan kemampuan tersebut, ya dia menjadi orang yang bisa mengatur sesuatu apapun. Kemudian producing, dengan potensi kekuatan tersebut,
orang akan memiliki tipe kekuatan produser, jangan memproduksi barang-barang apapun ya yang menjadi target produksi. Kemudian potensi kekuatan operating, maka tipe kekuatannya adalah operator. Dia akan mampu mengoperasikan alat atau mesin-mesin tertentu yang memang perlu standar tertentu juga, gitu. Lalu contoh peran apa yang misalnya dibutuhkan dalam bakat fokus ya? Ya bisa saja ketua atau pimpinan, kemudian pimpinan produser tim, misalnya produser program dalam sebuah program televisi misalnya kan, dia akan fokus kejar tayang itu mungkin. Lalu driver ya, operator mesin, begitu. Di bakat fokus konsentrasi yang kuat untuk menyelesaikan satu target, dan di pemilik bakat fokus juga adalah menangani urusan tadi satu persatu dan juga memikirkan tujuan akhir. Di sini ke ciri-ciri pemilik bakat fokus. Baik, cara mengembangkan bakat fokus nih. Pertama, latih kemampuan mengelola berbagai prioritas dalam dinamika hidup. Jadi agar dinamika hidupnya selaras. Jadi kita itu harus latihan, kembangkan kemampuan mengelola berbagai prioritas tadi. Lalu latih juga kesediaan mengurus hal-hal yang jangka pendek maksudnya. Nggak perlu lama waktunya, terutama yang berpengaruh pada target jangka panjang. Jadi mengatur, misal ada target tantangan kerja jangka panjang, ya kita split gitu ya. Apa saja target jangka pendeknya, begitu. Sahabat talent mapping yang berbahagia, kita perlu ya mencari peran di mana kita dapat bekerja sendiri. Pemilik bakat fokus sebenarnya memungkinkan dia tidak berkoordinasi sama orang lain gitu. Dalam artian dia bekerja tanpa pengawas kalau dia udah fokus gitu. Jadi campur tangan orang lain malah dia akan kehilangan orientasinya, terganggu mungkin gitu. Kontribusi terbesar pada tim adalah dalam menetapkan sasaran dan jadwal tindak lanjut, begitu. Jangan juga terfokus hanya dengan usaha-usaha pekerjaan, tetapi buat juga sasaran kehidupan pribadi. Jadi gini maksudnya, agar hidupnya seimbang gitu. Kalau dia cuma fokus sama kerjaan, fokus cari uang aja, dia nggak bisa menikmati hidup dia sebagai manusia sejatinya. Maksudnya ke sana. Jadi keseimbangan hidup dia juga perlu istirahat mungkin ya, atau relax juga, itu ada waktu-waktu. Kita bisa melibatkan orang dengan bakat ini dalam mengerjakan proyek-proyek yang penting ya, yang perlu diselesaikan tepat waktu. Kemudian dengan bakat fokus ini juga dapat memenuhi target waktu yang ditentukan. Sekali lagi, dia bekerja dalam target. Lalu ketidakteraturan itu akan menjadikan pemilik bakat fokus sangat terganggu. Misalnya tiba-tiba lagi kerja disuruh briefing rapat, evaluasi atau apa begitu. Ya dia nggak bisa fokus gitu ya. Itu agenda rapat yang mungkin seminimal mungkin atau waktunya agar dia tidak merasa terganggu. Kalau misalnya berubah-berubah, orang yang memiliki bakat fokus cepat banget protes. Mungkin juga akan sangat-sangat tidak nyaman ya. Baik, disinilah dinamika bakat fokus. Kemudian berbahagialah kepada sahabat yang memiliki bakat fokus, karena dengan itu dia menjadikan orang-orang yang jelas tujuan, aktivitasnya terukur, sehingga bisa menjadikan orang-orang yang memiliki bakat fokus maksimal dalam menghasilkan apapun yang dia lakukan, begitu. Demikian apapun yang bisa disampaikan di
dinamika bakat fokus ini semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Saya berpikir bahwa dengan memahami bakat, kita akan memahami area kerja kita sendiri. Kita mengetahui diri kita sehingga kita tidak akan salah memposisikan di mana posisi yang sebaiknya kita berada dalam sebuah sistem gitu. Dan akan menguntungkan kedua belah pihak, misalnya dalam lembaga kah atau diri kita sendiri. Baik sahabat Talent Mapping, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan kesempatan ini kita akan semakin lebih baik dalam kesehariannya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.